Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, masih bersama saya Titin Dwi Haryani. Dalam tugas video yang ke-36 ini saya akan menjawab pertanyaan belajar bersama Bimba dengan tema meluruskan penerapan Bimba Distance Learning berikut ini. Pertanyaan yang pertama, apa prinsip utama dalam proses bimbingan distance learning yang harus dipahami dan diterapkan oleh motivator? Jelaskan dan berikan alasannya. Prinsip utama dalam proses bimbingan distance learning yang harus dipahami dan diterapkan oleh seorang motivator yaitu yang pertama adalah kita harus meluruskan niat kita terlebih dahulu. Yaitu niat kita adalah ingin bahagia segera dan selamanya. Bagaimana cara untuk mencapai kebahagiaan itu? Yaitu salah satu kuncinya adalah menjadi seorang generasi pembelajar. Ketika kita menjadi seorang generasi pembelajar, maka kita mampu atau selalu mau mengevaluasi atau mau menjadi lebih baik. Yang kedua yaitu untuk mencapai kebahagiaan itu dengan cara kita berbuat baik. Ketika kita menjadi seorang motivator, maka kita telah melakukan berbuat baik, yaitu salah satu amalan saleh kita yang didasari dengan rasa tulus dan ikhlas dalam membimbing anak-anak murid kita, dimana ketika kita berbuat baik, ketika kita menyayangi anak dengan tulus, dengan ikhlas, maka itu menjadi penanaman modal akhirat bagi kita kelak. Yang kedua, apa prioritas motivator dalam kelas PDKT? Dalam kelas PDKT ini prioritas motivator yaitu yang pertama adalah kita berkenalan terlebih dahulu kepada anak. Kita untuk mengetahui siapa nama anak tersebut. Setelah kita mengetahui nama anak tersebut, selanjutnya yaitu untuk mengetahui kesukaan anak, hobi anak, seperti itu. Yang ke pertanyaan selanjutnya, apa prioritas motivator dalam kelas trial? Dalam kelas trial ini materi prioritasnya adalah bermain baca-bacaan. Bermain baca-bacaan verbal 4 HVK dan 4 HVS yang kata-kata itu yang dekat dengan anak sehingga mudah untuk dimengerti dan dipahami oleh anak. Apa prioritas motivator dalam kelas lanjutan? Sama dengan kelas trial, yaitu prioritasnya adalah bermain baca-bacaan dengan proses yang sangat menyenangkan. Bagaimana proses yang menyenangkan itu? Yaitu sesuai dengan tahapan atau kemampuan anak tersebut. Pertanyaan selanjutnya, kegiatan apa yang lebih prioritas antara bermain baca-bacaan dengan kegiatan menyelesaikan modul? Jelaskan. Dalam distance learning ini, kegiatan yang paling prioritas adalah bermain baca-bacaan, di mana kegiatan baca-bacaan itu adalah prioritas utama, yaitu dengan cara contohnya, ayo kak, kita keluarin tiket-tiketannya, abis itu kita baca ya sama-sama dengan teman-temannya, seperti itu. Jadi main baca-bacaan ini dengan proses yang menyenangkan, yaitu dengan cara dilakukan bersama-sama dengan teman-teman yang lainnya. Karena tujuan dari Bimba itu sendiri adalah untuk menumbuhkan minat baca dan minat belajar anak. Ketika bermain baca-bacaan, anak merasa senang. Ketika anak merasa senang, maka anak-anak akan mengulang dan terus mengulang kegiatan tersebut, sehingga dengan adanya mengulang, anak semakin mampu, anak semakin terampil, dan akan tumbuh minat baca
secara intrinsik dari dalam diri anak itu sendiri. Pertanyaan yang selanjutnya, materi apa yang dibaca oleh anak-anak ketika bermain baca-bacaan? Materi yang dibaca adalah materi yang telah diselesaikan oleh anak, yaitu materi yang telah dikuasai atau materi tiket-tiketan atau modul yang telah mereka kerjakan. Jadi dibaca kembali oleh anak sehingga anak semakin mampu dan anak semakin terampil. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara agar bermain baca-bacaan menyenangkan bagi anak? Yaitu dengan cara bermain baca-bacaan dilakukan secara bersama-sama dengan teman-temannya. Contohnya seperti, ayo kak, kita keluarin tiket-tiketannya, nanti kita baca sama-sama ya, 1, 2, 3. Maka anak akan membacanya dengan bersama-sama dengan teman-teman yang lainnya. Tentunya baca-bacaan ini dilakukan oleh anak sesuai dengan tahapan dan kemampuan anak tersebut. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana menyikapi anak yang tidak mau bermain baca-bacaan? Bagaimana caranya kita menyikapi, yaitu ketika anak tidak ingin atau tidak mau bermain baca-bacaan, maka kita bertanya dulu kepada anak apa yang ingin mereka lakukan. Ketika anak misalkan tidak mau bermain baca-bacaan tapi dia ingin menyelesaikan modul atau ingin ingin mewarnai atau ingin berhitung, silahkan saja. Tetapi sambil mereka misalkan mengerjakan modul, tetap kita ajak anak untuk bermain verbal kata. Contohnya dengan oh iya kakak, sambil kakak nulis atau sambil kakak mewarnai, Bu Guru mau tanya ya, kalau KA apa kak? BI, maka anak akan menjawab apa yang kita ucapkan atau kita pertanyakan kepada anak. Maka dengan begitu secara tidak langsung anak walaupun anak melakukan atau mengerjakan modul, tetapi tetap kita mengajak anak untuk bermain baca-bacaan. Terima kasih. Demikian jawaban dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan terus belajar.